Ini makanya saya sangat senang dengan pernyataan Mbak Kamla ini. Jadi kita Mhm. kekhawatiran kita hilang gitu ya. Karena kemarin kan statementnya dianggap ribuan kapal tadi. Nah, Ya. begini, kenapa kalaupun ada ribuan kapal di sana, kalaupun ada ribuan kapal di sana, kita mesti tahu faktor geografis dari laut Natuna Utara yang itu berbatasan laut dan laut Cina Selatan. Sehingga wilayah tersebut memang merupakan pintu keluar dan masuk gitu untuk kapal-kapal, baik kapal dagang melintas melalui Selat Sunda, Selat Malaka, ataupun nanti kelak gitu kan karena adanya AUKUS bergeraknya juga kapal-kapal perang gitu. Jadi memang itu sesuatu yang lumrah gitu. Nah, tapi bagaimana sebenarnya kita betul-betul harus memahami ini dengan sangat karena gini, kondisi alamiah Natuna Utara ini sekali lagi kita tidak boleh lebay menanggapinya tapi juga tidak boleh untuk juga overlook atau kemudian tidak memperhatikan. Contoh misalnya Panglima Armada 1 sudah menyatakan bahwa misalnya dari untuk unsur pengamanan laut Cina Utara laut Natuna Utara itu dibutuhkan sekitar 9 kapal itu kalau menurut beliau. Nah hari ini saja hanya 5 kapal. Belum lagi kita mesti didukung oleh dukungan penerbang angkatan laut. Kalau nggak salah hari ini itu cuma satu pesawat atau berapa, nah itu mungkin mesti didukung. Itu hitungan dari Panglima Komando Armada 1. Kalau ditanya kepada saya, hitungannya sih masih sangat banyak yang mesti ditambahkan. Contohnya misalnya kita dukung apa yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo ya dengan menandatangani rencana pembuatan frigate. Nah, paling tidak kalau di sana menurut saya kita perlu 3 frigate. Gitu. Belum lagi Mhm. hal-hal lain karena ini berhubungan erat dengan betul-betul sebenarnya juga kita mau mengarah kemana pertahanan kita, Iya. terus kebijakan politik luar negeri kita. Gitu. Mhm. Bu Kony, bagaimana kita bisa mengetahui kapan sebetulnya waktu yang tepat untuk kita bisa mengambil langkah atau tindakan lebih lanjut ya? Kalau dikatakan saat ini walaupun banyak kapal asing yang berlalu lalang, tadi Anda katakan masih wajar sebetulnya. Jadi situasi seperti apa kita harus melakukan tindakan lebih lanjut? Sebenarnya kemarin-kemarin kita sudah harus bersiap-siap. Saya sudah menyatakan ini juga di CNBC. Ketika waktu sebelum ada AUKUS, Presiden Macron yang menyatakan, bayangkan Prancis ya, menyatakan bahwa Prancis itu adalah kekuatan Asia Pasifik yang besar misalnya. Itu kan kemudian mendeploy pasukannya ke Caledonia dan kemudian itu berpengaruh kepada konstelasi kawasan. Belum lagi Inggris, belum lagi Belanda sudah masuk sini juga. Inggris itu tilt to Asia Pasifik. Itu dibuktikan dengan kemudian lahirnya AUKUS. Jadi menurut saya kita itu harus sebenarnya dari kemarin-kemarin tidak kan menariknya di kita nih kalau belum lihat belum Iya, dianggap ancaman gitu. iya. Nah, padahal itu tuh sesuatu yang dinyatakan oleh mereka itu sudah mereka akan persiapkan dan itu kita juga harus siap-siap. Nah, bagaimana sekarang menentukan kita itu mau jadi pelanduk mati di tengah-tengah atau mau memilih gajah mana yang kita ikuti atau bagaimana caranya kedua gajah yang berantem atau berapa gajah berantem ini kemudian kita kendalikan seperti cara Presiden Soekarno mengendalikannya karena kita itu memiliki posisi geostrategik dan geopolitik yang sangat hebat yang sebenarnya bisa digunakan Indonesia. Yang pasti satu hal, Indonesia itu nggak bisa jadi penonton. Jangan salah tangkap ketika saya bilang tadi bahwa laut Natuna Utara secara natural menjadi ramai. Ini karena saya kaitkan kepada statement yang buat heboh kemarin, Hmm. seolah-olah angkatan laut tanda kutip nggak bekerja gitu. Kemudian ada ribuan kapal beredar bebas. Itu yang saya koreksi tadi untuk kaitan ribuan kapal. Tetapi bagaimana kita harus menyikapi AUKUS, kita harus sangat serius menyikapinya. Saya melihat Australia itu adalah negara yang cukup pasifis ya, dan kita sebagai negara kawasan memang harus yakin bahwa kita harus mendukung Mare Pasifik yang aman gitu. Tapi sekali lagi kita melihat juga bahwa pengembangan senjata nuklir kapal selamnya dia ini menjadi menarik karena dia akan menjadi negara ketujuh yang memiliki kapal selam. Mhm. Meskipun pengembangannya ini menurut saya adalah kelas pemburu ya, Mhm. dan jadi memang diperlukan untuk patroli jangka panjang kawasan. Apakah kemudian Indonesia juga harus dan akan memiliki hunter class untuk submarine, itu mesti kita pikirkan. Yang paling penting adalah kita bisa lihat juga bahwa Australia memiliki itu adalah sah-sah saja gitu. Paling senjatanya juga menurut saya Tomahawk atau hulu ledaknya konvensional. Jadi bukan rudal balistik gitu. Nah, tapi sekali lagi jangan terlalu mudah kita kaitkan kepada proliferasi kawasan. Mhm. Yang penting kita ini mau apa? Contohnya di Kementerian Pertahanan, ayah saya sendiri sudah kerjasama dengan Litbang Iya. Pertahanan membangun kemampuan nuklir generasi kelima menggunakan thorium. Nah, tapi kan ini stuck sejak era Pak Riamizat misalnya. Kenapa stuck? Karena kemudian mungkin kita tidak terlalu tertarik untuk mengembangkan itu. Padahal kalau kita lihat dengan AUKUS hari ini kan AUKUS nggak semata-mata dilihat berdiri sendiri. Dia Mhm. berhubungan dengan Quad. Apa sih Quad itu? Quad itu adalah ada semacam fakta pertahanannya India, Jepang, Australia dan Amerika. Jadi ini ada overlapping.
Jadi bayangkan di situ nanti ada Jepang, ada India. Kemudian jangan lupa satu lagi Australia itu juga ada kerjasama lain. Dan ini yang menarik ya, mereka tuh saling bertumpukan menunjukkan mereka satu kelompok yang solid gitu. Ada Aukanzakus, ini yang kita banyak overlook. Aukanzakus ini adalah sebuah organisasi interoperabilitas yang mencakup Command Control Communication Computers, dan ini bukan saja Australia, bukan saja New Zealand, bukan saja UK, bukan saja Inggris, tetapi ada Kanada. Jadi Anda bisa bayangkan bentangan intelijen yang termasuk dalam Five Eyes-nya Aukanzakus itu sudah sangat jauh gitu.